Baik, pagi untuk anak-anak kelas 1 dengan kelas 6 dan juga kepada para orang tua murid kami yang kami sayangi dan yang kami hormati. Sebelum kita mengikuti ibadah Natal hari ini, ada beberapa tata tertib yang akan kami umumkan demi kelancaran ibadah kita hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan menyelesaikan semua bentuk kegiatan pribadi sebelum ibadah Natal dimulai. Contohnya seperti ke toilet, minum, dan lain-lainnya. Yang kedua, peserta diharapkan menyalakan kamera selama ibadah Natal berlangsung. Yang ketiga, peserta diharapkan mengikuti ibadah Natal dengan tertib dan hikmat selama mengikuti semua rangkaian ibadah yang sudah disiapkan. Selamat beribadah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Natal bagiku tentang lonceng. Natal bergema mewartakan berita sukacita, kabar kelahiran Sang Bayi Kudus telah terdengar di seluruh dunia. Bintang terang menunjukkan jalan di mana Mesias yang telah diwartakan. Ya, di sana, di kota Bethlehem, di kandang domba yang hina. Oh Yesus Bayi Kudus, kelahiranmu adalah Natal bagi kami. Kelahiranmu adalah damai bagi dunia. Kelahiranmu adalah kasih bagi yang hampa. Siapakah dia? Siapakah terang yang telah menjadi manusia itu? Ya, dia Yesus, anak Allah yang telah menjadi juru selamat kita. Ada banyak harapan tersirat di hati kita. Kini telah menjadi bahagia tiada tara. Duka dan lara serta tetesan air mata telah berganti menjadi canda, tawa, dan sukacita. Engkau datang membalut luka, Engkau datang merangkul jiwa yang berputus asa. Kelahiranmu menghampiri semua orang untuk memberi kasih sayang yang tiada berbatas. Kami memang masih kecil, tapi kami mau menjadi terang yang besar. Kami memang masih kecil, tapi kami mau memberi karya kami yang besar. Mari kita menyambut Yesus yang sudah datang dengan berbagi kasih dan sayang. Mari nyatakan dalam setiap perbuatan betapa kasih-Nya tiada berkesudahan.
Bapak Ibu guru semua. Shalom juga teman-temanku kelas 6, adik-adik kami kelas 1 sampai dengan kelas 5. Halo Roma, apa kabar? Wah, senang sekali rasanya Edward. Hari ini kita bisa berkumpul satu dengan yang lain sebagai satu keluarga besar Candle Tree. Iya Talia, hari ini adalah hari yang luar biasa. Apakah kamu tahu hari ini kita bertemu dalam rangka acara apa ya? Ya, pasti tahu dong Edward. Hari ini kita akan berkumpul untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus yang kita kenal sebagai hari Natal. Ya, benar sekali Talia. Dia yang telah lama dinanti-nantikan kedatangannya kini telah lahir dan seluruh dunia menyambut kelahirannya. Dan kini kita akan memperingati kelahirannya itu dalam ibadah Natal SD Candle Tree dengan tema kasih persaudaraan. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Talea dari kelas 6A. Dan saya Edward dari kelas 6B. Kami berdua akan memandu acara pada pagi hari ini melalui virtual Zoom. Kita akan mengawali ibadah Natal ini. Mari kita menyiapkan hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Untuk itu kami mengundang Bapak Pendeta Henditan untuk memimpin kita di dalam doa. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai acara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat berterima kasih atas kedatangan Tuhan dan kelahiran Tuhan Yesus di dunia sebagai wujud janji Tuhan untuk mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Untuk itu hari ini Tuhan, kami semua yang telah hadir di sini mau mengisi kegiatan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan atas janji keselamatan dan memberi kepastian kepada kami bahwa apa yang Tuhan janji telah tergenapi. Untuk itu Tuhan, berilah kami kebijaksanaan, hikmat, dan beri kami juga sukacita yang daripada-Mu untuk mewujudkan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam Yesus Kristus bagi kami. Kami serahkan juga semua yang ambil bagian, baik anak-anak yang ada di rumah yang mengikuti acara, maupun yang ada di tempat ini. Tuhan berkati, dan semua guru yang terlibat Tuhan berkati. Dan layakkan kami sebagai alat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut Natal ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Seluruh bangsa menantikan kedatangannya. Seluruh bangsa sujud menyembah Dia, Raja segala raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari kita angkat pujian bersama. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Turutlah semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan
firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Berita kabar baik tentang kelahirannya disambut gembira oleh seluruh bangsa. Mari kita sambut kelahirannya dengan mengangkat pujian bersama, Gita Surga Bergemang. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya.
Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua, mari kita nyatakan kepada dunia bahwa Natal adalah lahirnya Juru Selamat, bahwa Natal ada di dalam hati kita. dan Natal adalah damai. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Natal di Hatiku. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti panungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berakhir tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus.
Lilin ini sudah menyala di tengah-tengah kita. Lihatlah betapa indahnya lilin kecil ini, seolah bisa menerangi hati kita. Lilin ini sebagai simbol cahaya yang menerangi hati kita. Jangan biarkan lilin ini padam karena cahayanya akan selalu menjadi pelita bagi kita sekarang sampai selama-lamanya. Kini kita akan masuk pada acara prosesi penyalaan lilin Natal. Kami mengundang yang terhormat Bapak Pendeta Henditan selaku pimpinan Yayasan Kasih Sehati. Yang terkasih Ibu Pendeta Vianti selaku hamba Tuhan. Dan yang terhormat Bapak Agustinus Gusti Bagus Dermawanto selaku Kepala Sekolah SD Candle Tree untuk menyalakan lilin Natal. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senyap, dunia terlelap. Hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Shalom, anak-anak semuanya. Selamat Natal. Nah, sekarang kita waktunya mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Ya, kalau sudah siap, mari kita berdoa dulu ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tutup mata, kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih Engkau hadir di tengah kami saat kami merayakan Natal, merayakan hari kelahiran-Mu. Hati kami senang merayakannya, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang lahir untuk kami, menyelamatkan kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu, pesan Natal yang kami akan dengarkan. Kiranya Tuhan lindungi kami, jagai kami, supaya kami bisa fokus hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh melakukannya dengan kekuatan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, shalom anak-anak semuanya. Selamat Natal. Oh, puji Tuhan hari ini anak-anak begitu keren-keren ya. Yang perempuan nih cantik-cantik ya. Yang laki-lakinya ganteng-ganteng. Wah, walaupun lewat Zoom, kita bersyukur kita bisa merayakan Natal bersama ya. Tidak mengurangi kesenangan kita, kegembiraan kita merayakan Natal walaupun lewat Zoom. Nah, hari ini juga ada Papa Mama yang ikut juga ya. Wah, sangat senang sekali. Semua bisa ikut merayakan Natal. Di sini juga ada Bapak, Ibu guru ya, Ketua Yayasan ya, juga ikut hadir merayakan Natal. Anak-anak senang semua? Wah, senang semua ya. Ya, baik saat ini kita mau mendengarkan cerita Natal. Nah, saat Natal kita merayakan hari ulang tahun siapa ya? Boleh slide-nya dibuka ya. Ya, langsung next ya. Nah, anak-anak, waktu kita merayakan hari Natal, kita merayakan ulang tahun siapa? Siapa yang tahu? Tuhan Yesus. Ya betul. Jadi waktu ulang tahun kita itu merayakan hari kelahiran kita. Juga ada ya kalau kita tiap kali merayakan ulang tahun kita merayakan hari kelahiran kita. Ada anak-anak mungkin yang lahir tanggal 5 Oktober. Nah, setiap tanggal 5 Oktober papa mamanya siapkan namanya kue ulang tahun ya. Siapkan juga kado buat anak-anak. Wah, pasti anak-anak senang ya dapat kado. Siapa yang senang? Wah, dapat kado senang ya. Tapi waktu Tuhan Yesus, waktu Natal ini yang ulang tahun itu kan Tuhan Yesus. Jadi yang dapat kado siapa? Tuhan Yesus. Jadi yang dapat kado Tuhan Yesus. Nah, apakah anak-anak ada nih yang mau beri kado? Ulang tahunnya Tuhan Yesus nih, mau beri kado buat Tuhan Yesus. Wah, gimana ya Bu? Saya mau nih kasih kado nih buat Tuhan. Tapi saya belum siapin. Gimana ya? Mungkin yang lain lagi bilang, iya Bu, saya mau kasih kado buat Tuhan Yesus. Tapi saya nggak punya nih kadonya. Ya, belum disiapin. Yusuf boleh Bu? Wah, ada lagi yang lain mungkin. Aduh, gimana nih? Siap buat Tuhan Yesus. Tenang anak-anak. Ya. Pada zaman waktu Yesus lahir juga ada gembala di Padang. Mereka juga bawa kado buat Tuhan Yesus, tapi enggak berbentuk kado yang dibungkus dengan kertas kado cik. Tapi mereka bawa hati mereka buat Tuhan Yesus. Ya, next. Ya. Jadi gembala ini membawa kado berupa hati yang menyembah Yesus. Nah, begini ceritanya. Anak-anak bisa lihat ya slide-nya. Nah, ada gambar apa itu? Oh, ada gembala ya. Waktu itu malam hari. Jadi gelap sekali. Tapi waktu mereka kumpul menjaga ternak mereka, tiba-tiba terang datang. Terang sekali. Ada apa ini? Sinar dari mana ini? Mereka ketakutan anak-anak. Tapi tiba-tiba ada suara. Ya. Ada suara apa? Wah, ada malaikat. Wah, lihat tuh anak-anak. Malaikatnya bicara apa? Next. Lanjut. Tadi apa ya? Selanjutnya silakan lanjutkan. Ya, pokoknya. Ya, ini loh Malaikat begini. Nah, anak bisa lihat nih. Baca Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Malaikat berkata begini. Lalu kata malaikat itu kepada kita, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi untuk seluruh bangsa, anak-anak. Lalu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir itu juru selamat. Yang lahir itu Kristus Tuhan. Wah, gembala ini berpikir yang lahir ini bukan manusia biasa, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Wah, anak-anak pasti pernah dengar duka dalam Yohanes 3:16.
Dan ayat apa? Next. Ya. Kakak, ya lupa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, anaknya yang tunggal ini yang mana? Ya itu yang dari malaikat bilang, telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Wah, ini berarti bukan anak biasa, bukan manusia, manusia biasa, tapi Tuhan yang jadi manusia, ya. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, tidak masuk neraka anak-anak kalau percaya pada Yesus, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal, masuk surga. Nah, anak-anak, jadi kita bisa memberi kepada Yesus itu seperti gembala ini. Setelah malaikat itu berkata seperti itu, tiba-tiba datang malaikat lain, banyak nyanyi muji Tuhan. Setelah muji Tuhan, malaikat kembali ke surga semuanya dan gembala-gembala waktu itu, aduh, kita harus cepat-cepat nih cari yang namanya Yesus. Kata malaikat, lahirnya ini, anak ini dibungkus dengan kain lampin dan di dalam palungan. Wah, pasti di kandang ini. Lalu mereka lari ke kandang, ya. Masuk. Betul, ada anak bayi yang dibungkus kain lampin, ada di dalam, dibaringkan di dalam palungan. Wah, langsung mereka, puji Tuhan, ini anak bayi yang lahir ini betul-betul seperti yang malaikat katakan. Mereka katakan kepada Bu Maria, ceritakan, tadi ada malaikat datang loh kepada kami. Nah, lalu anak-anak gembala ini begitu sukacita gembira. Mereka menyembah Yesus. Nah, anak-anak bisa lihat, gembala-gembala ini tidak bawa kado yang bungkus besar, isinya barang-barang yang mahal. Tidak, tapi mereka bawa hati mereka untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak sekarang ada nggak yang mau bawa hatinya buat Yesus? Ada? Nah, slide berikutnya. Nah, ya, kalau mau bawa hati buat Yesus, gimana ya caranya? Mungkin anak-anak pikir, waduh, Ibu, kalau bawa kado buat Tuhan Yesus berupa hati, gimana kasih Tuhan Yesusnya ya? Nah, begini caranya. Nanti Ibu tuntun ya, bagaimana hati kamu buat Tuhan Yesus. Tapi setelah Ibu tuntun, jangan kemana-mana. Ada cerita berikutnya. Nah, siapa yang mau bawa kado buat Yesus berupa hatinya? Angkat tangan. Nah, kalau mau, caranya begini. Beri hatinya buat Tuhan ya. Tutup mata. Ayo ikuti Ibu. Tutup matanya. Tangan kirinya taruh di dada. Tangan kanannya angkat begini. Ya, tangan kanan angkat ini. Bayangkan Tuhan Yesus ada di depan kamu dan bilang begini. Ikuti Ibu ya, katanya. Tuhan Yesus, selamat ulang tahun. Hari ini saya mau kasih kado buat Tuhan Yesus. Yaitu hati saya. Saya berikan kepada Tuhan. Saya percaya Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat dan bisa menyelamatkan saya. Kalau saya percaya padamu, mengasihimu, menyembahmu, maka saya mendapat hidup kekal dan tidak binasa masuk neraka, tetapi masuk surga. Dan Engkau selalu bersama saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Wah, puji Tuhan. Sudah senang terima Yesus dalam hati kamu? Sudah senang bawa kado buat Tuhan? Ya, puji Tuhan, anak-anak pintar semua ya. Nah, anak-anak, saat ini setelah kita berdoa, kita membawa hati kita kepada Yesus Kristus, maka ada kasih Tuhan mengalir di hati kita sehingga kita bisa melakukan perintah Tuhan berikutnya. Nah, slide berikutnya 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, ya. Coba dilihat baca, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi
saudaranya. Nah, tadi sih kita sudah mengasihi Allah ya. Sudah menyembah, mengasihi Allah. Ya, terima Yesus, bawa kadonya, hati kita buat Yesus. Nah, sekarang Yesus tinggal di kita. Kasih Tuhan mengalir dalam kita. Kita bisa mengasihi saudara kita. Siapa yang mau mengasihi saudara kita? Saudaranya? Semua mau ya. Nah, kita juga bisa melakukan perintah Tuhan ini ya. Dan sesuai tema hari ini, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Tema kita Natal hari ini apa? Coba baca semuanya. 1, 2, 3. Kasih persaudaraan. Wih, hebat. Ada ayatnya tuh. 1 Petrus 1 ayat 22. Kita baca bersama ya. Slide berikutnya. Ya. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dan mengasihi dengan segenap hatimu. Oh, puji Tuhan. Semua mau mengasihi, ya. Nah, sekarang slide berikutnya kita lihat lagi anak-anak. Apa arti kasih persaudaraan sih ya? Oh, artinya begini. Anak-anak lihat ya. Kasih persaudaraan itu artinya kasihnya tidak pura-pura. Tidak bohong-bohong loh. Nah, kepada saudara kita nih enggak bohong-bohong. Sungguh-sungguh. Nah, artinya sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati kepada saudara kita. Nah, saudara kita tuh siapa ya? Saudara kita itu semua orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Pokoknya sama manusia ya. Anak-anak, semua orang ada yang kita kenal, tapi juga ada yang tidak kita kenal. Semuanya harus dikasihi karena itu namanya sesama manusia ya. Terus saudara kita itu siapa ya? Semua orang dengan latar belakang apapun, pendidikannya, sukunya, budayanya, warna kulitnya. Jadi kalau ada suku Jawa, ada suku Sunda, beda-beda. Semua harus saling kasih, ya. Itu saudara semua. Ada yang bahasanya beda-beda. Ada kalau yang ngomong bahasa Batak. Ada lagi yang ngomong maaf sebentar. Kasih ya. Haleluya. Haleluya. Wah, suara ibu jadi serak nih. Maaf ya. Minum dulu. Ya, kita lanjut. Wah, anak-anak hebat ya. Semua masih di depan. Depan Zoom. Wah. Ya, baik. Semua orang itu dengan latar belakang yang apapun juga beda-beda, tetap kita kasih ya. Ada warna kulitnya beda. Ada warna kulitnya hitam ya. Ada yang wah, suara ibu nih. Tunggu ya. Ada warna kulitnya putih. Ada kulitnya warnanya kuning langsat. Ada warna kulitnya, apalagi ya, sawo matang. Semua saudara, ya, semua kita kasih. Nah, anak-anak slide berikutnya, kita mau lihat sebentar, ya. Kita bisa lihat contoh perbuatan kasih persaudaraan kita dari cerita orang Majus. Sebentar kita mau lihat videonya. Tapi ada Di tugas sebelah nih timur buat anak-anak. kota Yerusalem, Jangan setel dulu ya. Jangan diputar dulu, tunggu aba-aba ya. Ya, nanti ditugaskan ya. Selama kalian lihat video ini, amati orang-orang Majus ini.
Iya, terima kasih. Ibunya kegerahan ya. Ya. Maaf ya, pakai masker jadi ngap. Ya, baik. Nah, anak-anak, selama nanti lihat video, kalian amati ya video ini. Perbuatan orang Majus yang di dalamnya menunjukkan kasih persaudaraan ya dengan teman-teman, dengan bayi Yesus. Nanti gimana? Nanti ada pertanyaan ya. Nanti perhatikan sungguh-sungguh ya. 1, 2, 3. Semua mata menonton video ini ya. 1, 2, 3. Terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. "Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan?" Mereka pun menjawab, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Betlehem. Dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi, supaya
jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Ya, sudah selesai videonya. Anak-anak sudah dapat jawabannya? Tadi waktu nonton video ya tentang orang Majus, cerita Alkitabnya nih di dalam Matius 2 ayat berapa itu? 1 sampai 12. Tadi contoh perbuatan kasih persaudaranya di mana ya? Ya, slide berikutnya. Wah, ini dia. Yang pertama adalah saling menghargai ya. Nah, jadi orang Majus tadi mereka tuh banyak bergerombol gitu ya. Mereka datang dari timur mau pergi ke tempat raja itu lahir. Nah, waktu perjalanan mereka pasti pendapatnya beda-beda. Waktu mereka jalan itu di padang gurun. Kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Nah, mungkin ada teman-temannya ya dari orang Majus itu ada yang capek. Dia dan bilang, teman-teman kita duduk dulu ya, capek nih panas. Ada yang teman yang lain, aduh jangan di sini duduknya, jangan istirahat di sini nanti aja. Udah dah, ya kalau nggak mau duduk saya pulang aja. Nah kalau udah pendapatnya beda-beda begitu, akhirnya sudah jangan ribut, ayo kita diskusi. Sekarang siapa yang mau teruskan perjalanan? Angkat tangan. Hitung 1, 2, 3. Cuma 3. Siapa yang mau duduk istirahat? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah lebih banyak yang mau duduk istirahat. Ya sudah, sekarang yang mau jalan terus ngalah. Ikuti kemauan yang mau duduk istirahat. Sudah istirahat semua, akhirnya istirahat. Terus kalau mau jalan, jalan lagi. Nah mereka begitu kompak. Makanya dari timur mereka datang menemui Yesus. Sampai datang menemui Yesus itu karena kompak. Nah begitu juga anak-anak harus saling menghargai. Seperti orang Majus tadi. Nah ada gambarnya ini. Ya, ada anak-anak sedang diskusi. Yang satu punya ide nih, cemerlang. Saya punya ide. Nah, yang lain harus hargai. Punya idenya apa? Coba saya mau dengarkan. Ya, tapi jangan yang tidak menghargai atau ada tuh anak-anak yang suka mau menang sendiri. Akhirnya, kamu mah idenya pasti jelek. Nggak mau dengarkan. Ide saya aja yang kalian harus ikuti. Kalau kamu nggak mau ikuti ide saya pulang. Saya nggak mau bareng-bareng kamu lagi. Nah seperti itu nggak boleh ya. Tapi anak-anak harus saling menghargai. Itu namanya kasih persaudaraan. Jadi tidak bertengkar ya. Nah sama-sama diskusi. Yang lebih banyak pendapatnya itu yang harus dituruti. Yang sedikit ngalah ya. Hebat. Nah anak-anak ada juga saling sapa. Pagi-pagi kalau ketemu Bu Guru. Kalau saling menghargai jangan cuek. Bu Guru lewat. Good morning, Miss. Nah, itu namanya kasih persaudaraan, saling menghargai. Ada papa mama di rumah, kalau pagi-pagi, pagi Pak, semangat kerjanya ya Pak. Ya, gitu, seperti itu ya. Nah, itu contoh dari kasih persaudaraan, ya, saling menghargai. Terus apalagi yang kedua ya, lanjut. Yang kedua, ini apa sayang? Anak-anak memberi perhatian. Nah, dari orang Majus ceritanya itu ada tuh mereka memberi perhatian. Beri perhatiannya seperti apa? Pada waktu ada bintang muncul besar, cemerlang, terang, mereka perhatikan itu bintang. Wah ini pertanda ada raja baru lahir. Ya. Lalu mereka ikuti bintang itu. Lalu pada waktu Raja Herodes suruh untuk mereka kembali untuk beritahukan bahwa ada raja lahir di sana, mereka sudah ketemu nih bayi ini. Ya, terus besoknya mau pulang, Tuhan kasih mimpi.
Jangan pulang lewat situ lagi. Jangan kasih tahu Herodes. Karena Herodes punya rencana jahat untuk membunuh Yesus. Akhirnya orang Majus beri perhatian kepada mimpi itu yang dari Tuhan. Dan mereka enggak balik lewat situ lagi. Enggak datang ke Herodes lagi. Mereka lewat jalan lain. Nah, ini contoh memberi perhatian, ada gambarnya. Ada seorang anak dinasihati sama papanya. Nggak mau dengar, tutup kuping. Boleh tidak seperti itu anak-anak? Tidak boleh. Itu namanya tidak beri perhatian. Kalau dikasih tahu oleh papa, buka kupingnya, jangan ditaruh di sini, tangannya di kuping ya. Iya papa, mau ngomong apa papa, saya dengerin. Nah itu namanya memberi perhatian. Terus contoh berikutnya, ada anak yang lagi sedang belajar online. Siapa pernah belajar online? Nah beri perhatian saat belajar online. Gurunya ngomong apa? Perhatikan, ibu guru sudah sungguh-sungguh mengajar, siapkan semua pelajaran. Anak-anak sungguh-sungguh juga. Beri perhatian. Oh itu maksudnya ibu guru begitu. Dicatat. Nanti Tuhan pasti tolong supaya anak-anak bisa ngerti pelajarannya. Anak-anak mau seperti ini? Memberi perhatian? Siapa yang mau? Wah pasti semua mau ya. Yang ketiga, satu lagi. Suka memberi. Wah orang Majus itu suka memberi loh. Terbukti pada waktu ketemu Tuhan Yesus, kan bintangnya berhenti di Bethlehem. Lalu mereka masuk ke rumah itu, ada anak. Wah ini dia namanya Yesus. Ini Tuhan yang jadi manusia ini. Ya, dan mereka menyembah Yesus. Lalu mereka buka persembahan mereka. Isinya emas, kemenyan, dan mur. Nah anak-anak juga mari contoh seperti perbuatan kasih persaudaraan yang dari orang Majus ini, yaitu suka memberi. Lihat gambarnya, ada gambar apa ini? Orang-orang yang pengungsi, yang terkena bencana. Akhir-akhir ini banyak bencana anak-anak. Ada yang kebanjiran rumahnya, semua buku sekolahnya rusak. Ada yang baju seragamnya nggak punya lagi. Ada yang sekolahnya kebanjiran rusak. Ada sekarang gunung meletus. Ya, Semeru meletus, sekolahnya banyak abu. Banyak orang kehilangan rumah-rumahnya, mereka ngungsi di satu tempat. Tidurnya bareng-bareng, mau makan, nunggu orang ada yang kasih makanan, bawa makanan buat mereka. Bajunya cuma sedikit, mau sekolah nggak bisa, mau online nggak bisa. Ya, mereka nggak punya apa-apa. Nah anak-anak boleh memberi, bisa memberi baju layak pakai, bisa memberi uang. Kalau ada sekolah yang mau mengadakan sumbangan gitu ya, dikumpulkan di sekolah atau di gereja, nanti disalurkan kembali. Nah gambar yang kedua, suka memberi pertolongan, bantuan. Kalau ada oma-oma, kita lihat jalan sendiri, pakai tongkat. Anak-anak boleh beri bantuan. Sini oma, aku bantu tuntun. Nah ini bentuk kasih persaudaraan. Ada juga anak nih sedang menyapu. Bantu orang tua. Ini juga memberi. Anak-anak suka memberi bantuan. Ayo ma, sini saya bantu. Nyapu ya. Ada anak namanya Ita. Ita suka nyapu. Tapi juga nyapu di luar, di pagar. Dia suka nyapu halaman di sebelah rumah dia. Karena di depan pagarnya banyak sekali sampah. Rupanya yang tinggal di sebelah udah oma, udah opa yang tua, jalannya susah. Jadi Ita selalu bantu. Di depan pagar tuh sampah-sampah dia sapu, dia buang sampahnya. Nah ini adalah bentuk kasih persaudaraan. Anak-anak mau melakukannya? Wah pasti mau ya. Mari kita berdoa biar Tuhan tolong kita bisa selalu melakukan perbuatan kasih persaudaraan, yaitu suka menghargai, suka memberi perhatian, dan suka memberi. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di tengah banyak bencana di negara kami, Tuhan tetap memelihara kami. Dan hari ini kami juga bisa merayakan Natal, walaupun lewat Zoom. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan tolong kami supaya kami selalu saling mengasihi, melakukan kasih persaudaraan seperti orang-orang Majus. Kami selalu menghargai satu sama lain,
Kami suka beri perhatian, kami suka memberi. Tuhan Yesus tolong kami melakukan firman-Mu ini. Berkati sekolah Candle Tree, berkati semua anak-anak siswa-siswinya, berkati orang tua, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh Dia Raja yang telah dinanti-nantikan itu telah menjadi manusia. Dia Yesus, Raja Damai, Allah yang kekal, penyelamat dunia. Mari kita bersuka cita karena kelahirannya. Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Gloria. Kini kita telah tiba di penghujung acara, namun jangan kiranya kasih itu hilang dari kita. Mari kita selalu hidup dalam kasih persaudaraan yang teguh dan tebarkanlah kasih itu bagi sesamamu. Kami mengundang Pak Thomas untuk menutup ibadah perayaan Natal pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Oleh sebab itu mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh melaksanakan ibadah Natal yang Engkau izinkan bagi kami di hari ini, di mana kami memperingati hari kelahiran-Mu di dunia ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga kami pun masih bisa ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Terima kasih untuk semua kami, baik yang terlibat langsung ataupun kami yang ada di rumah. Terima kasih untuk anak-anak yang bisa menyiapkan dirinya dan memberikan waktunya untuk mengikuti ibadah Natal ini. Terima kasih buat kami semua yang sudah hadir juga, anak-anak yang bertugas pada hari ini, dan juga Bapak Ibu guru yang mendampingi. Engkau telah menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Juga terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Mu, Ibu Pendeta Fianti. Biarlah firman yang sudah kami dengar menjadi semangat bagi kami untuk terus melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk
tahun ini kami boleh melakukan ibadah Natal ini dengan berkat-berkat dari Tuhan. Mari semuanya, anak-anak dan semua kita, mari kita mengakhiri ibadah Natal kita hari ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Perayaan Natal telah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Yayasan Kasih Sehati, Papa Mama dari siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6, juga Bapak Ibu guru dan teman-teman semua dalam ibadah Natal tahun 2021. Sampai bertemu lagi tahun depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 祝福你圣诞快乐，祝福你圣诞快乐，祝福你圣诞快乐，也快乐新年。Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal 2021 dan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Baru dan tahun baru dan tahun baru. Baik, terima kasih anak-anak dan para orang tua kami. Demikian rangkaian. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada para orang tua murid kami dan juga kepada anak-anak kami yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Biarlah hari ini kita mendapatkan sukacita melalui acara atau ibadah Natal kita hari ini. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.